Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeng Fadila Gaida Suraya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Di sini saya akan mereview atau menjelaskan materi perkuliahan pada mata kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum pada pertemuan 6 dan juga 7. Hukum merupakan objek dari politik hukum. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia itu bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku, supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial. Akan tetapi, sering juga untuk menjauhkan tata hukum dari kenyataan sosial, yaitu dalam hal politik hukum, yang menjadi sifat dalam tangan suatu ruling class yang hendak menjajah tanpa memperhatikan kenyataan sosial. Dalam membahas politik hukum, maka yang dimaksud adalah keadaan yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia, sesuai dengan asas pertimbangan atau hierarki hukum itu sendiri, atau dengan terminologi logeman sebagai hukum yang berlaku di sini atau di Indonesia saat ini. Adapun tafsiran klasik politik hukum merupakan hukum yang ditetapkan negara melalui lembaga negara atas pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkannya. Relasi antara politik dan hukum memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan alasan dinamika yang terus merangkak melakukan perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Agar bisa beradaptasi dengan hal itu, ada sifat yang melekat pada politik hukum sebagai objek kajian politik hukum. Di antaranya, yang pertama, ada fakultif, yaitu hukum yang mengatur dalam keadaan konkret. Jadi hukum tersebut harus dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan pihak lain, dan secara a priori tidaklah mengikat atau wajib ditaati. Disebutkan dalam pasal 19 KUHP, saat perkawinan dilangsungkan, berlaku pula hukum antara kekayaan suami dan juga istri. Dalam hal ini, kedua belah pihak dapat mengesampingkan persetujuan lain sehingga keduanya dapat menyepakati perjanjian tersebut. Yang kedua, ada imperatif, yaitu hukum yang memaksa dan konkret harus ditaati dan juga mengikat. Diartikan juga sebagai hukum yang tidak boleh ditinggalkan oleh para pihak, dan hukum yang memaksa itu berlaku untuk para pihak yang bersangkutan, sehingga hukum harus diterapkan. Disebutkan dalam pasal 913 bahwasanya bagian warisan menurut undang-undang merupakan harta benda yang harus diberikan kepada ahli waris. Yang ketiga, ada represif, yaitu tertibnya kepatuhan tanpa syarat, peraturan keras dan terperinci, kebebasan bertindak, persetujuan dan juga kepatuhan. Jadi sifat hukum ini lebih tegas daripada imperatif. Nah, sifat hukum represif ini memiliki 10 karakter. Di antaranya, yang pertama, ketertiban menjadi tujuan utama hukum. Yang kedua, dasar kekuatan mengikatnya adalah dasar kekuatan negara. Yang ketiga, peraturan-peraturannya terjerumus secara rinci. Yang keempat, alasan pembuatan bersifat ad hoc atau sesuai keinginan penguasa. Yang kelima, kesempatan bertindak serba meresap sesuai kesempatan. Yang keenam, pemaksaan serba mencakupi tanpa batas yang jelas. Yang ketujuh, moralitas yang dituntut dalam masyarakat adalah pengendalian hukum. Yang kedelapan, penguasaan menempati posisi di atas hukum. Yang kesembilan, kepatuhan masyarakat tanpa syarat. Dan yang ke-10, partisipasi masyarakat diizinkan lewat penundukan. Jadi hukum represif ini tidak mengenal kompromi dan tidak mengenal kritik. Yang mendominasinya adalah penguasaan atau politik hukum itu sendiri. Pada dasarnya, sifat hukum itu ada 6 jenis dan 3 diantaranya adalah fakultif, imperatif, dan represif yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada progresif, otonom, dan juga responsif. Yang pertama, progresif, yaitu merupakan perkembangan hukum yang digagas oleh Profesor Sajipto Raharjo yang berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme yang memiliki beberapa ciri khas, yaitu diantaranya mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat atau mengedepankan apa yang menjadi kehendak dari aspirasi masyarakat dalam perwujudannya, memihak pada kepentingan rakyat dan demi kepentingan keadilan, mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan, bergerak dalam proses perubahan, law as process, law in the making, menekankan kehidupan yang lebih baik, mendorong peran publik atau aspirasi pada masyarakat, membangun negara hukum itu yang berhati nurani. Yang kedua, otonom, yaitu menekankan pada model keadilan yang prosedural dengan memberikan legitimasi kuat kepada lembaga-lembaga penegak hukum. Namun, penegakan hukum itu terbentur dengan proses-proses baku yang telah ditetapkan. Ada beberapa karakter, diantaranya keabsahan berdasarkan prosedur yang benar, dibuat dengan teliti dengan ikatan penuh, dikresi dibatasi,
penyerahan wewenang secara sempit sehingga pemaksaan dapat dilakukan, partisipasi masyarakat dibatasi prosedur yang mapan. 3. Responsif, yaitu hukum responsif mengisyaratkan masyarakat yang memiliki kapasitas politik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya, menetapkan prioritas-prioritas dan membuat komitmen-komitmen yang dibutuhkan. Karena hukum responsif bukanlah pembuatan keajaiban di dunia keadilan dan juga memiliki beberapa karakter di antaranya di bawah asas hukum dan kewajiban. Mewujudkan keadilan yang substantif, diskresi diperluas, menghindari pemaksaan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai makalah kelompok saya tentang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan haji. Identitas undang-undang. Nama, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelola keuangan haji. Jenis peraturan, Undang-Undang tentang pengelolaan keuangan haji. Nomor registrasi, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 296 dan tambahan Lembaga Negara nomor 5605. Selanjutnya, outline peraturan. Secara garis besar, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji terdiri dari 9 bab, 60 pasal, dan 162 ayat yang dapat digambarkan sebagai berikut. Bab 1. Berisi tentang ketentuan umum, terdiri dari pasal 1, 17 ayat, pasal 2, dan pasal 3. Bab 2 tentang keuangan haji, terdiri dari pasal 4, pasal 5, pasal 6, 5 ayat, pasal 7, 2 ayat, pasal 8, 2 ayat, pasal 9, 2 ayat, pasal 10, pasal 11, 3 ayat, pasal 12, 6 ayat, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, 3 ayat, pasal 17, pasal 18, dan pasal 19. Bab 3 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji. Ada bagian 1 tentang pasal 24 ayat dan bagian 2 tentang tempat kedudukan ada pasal 21 2 ayat. Bagian ketiga atau fungsi, wewenang, hak dan kewajiban ada pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasal 284 ayat, pasal 293 ayat, pasal 34 ayat, pasal 315 ayat, pasal 325 ayat, pasal 333 ayat. Bab 4 tentang persyaratan, tata cara pemilihan dan penetapan serta pemberhentian anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas. Bagian ke-1 tentang persyaratan anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas terdiri dari pasal 342 ayat dan pasal 352 ayat. Bagian kedua tentang tata cara pemilihan dan penetapan anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas terdiri dari pasal 363 ayat, pasal 375 ayat, pasal 386 ayat, dan pasal 39. Bagian ketiga tentang pemberhentian terdiri dari pasal 40, pasal 415 ayat, pasal 42, pasal 43, pasal 445 ayat. Bab kelima tentang tata cara pengelolaan keuangan haji terdiri dari pasal 455 ayat, pasal 463 ayat, pasal 472 ayat, pasal 483 ayat, pasal 492 ayat, pasal 50 dan pasal 51. Bab ke-6 tentang pertanggungjawaban terdiri dari pasal 528 ayat dan pasal 533 ayat. Bab ke-7 tentang pengawasan terdiri dari pasal 533 ayat. Bab ke-8 tentang koordinat dan hubungan dengan lembaga lain terdiri dari pasal 553 ayat. Yang terakhir bab 9 tentang ketentuan atau penutup terdiri dari pasal 56, pasal 57, pasal 58, pasal 59, dan pasal 60. Selanjutnya ulasan pokok pengaturan. Ulasan pokok pengaturan umum memberikan penjelasan mengenai definisi dan pengertian yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang di dalamnya mengatur tentang pengelolaan keuangan haji, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, politik hukum pembuatan atau penyusunan peraturan. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji merupakan suatu kebijakan dalam upaya memperbaiki pengelolaan dan pengembangan dana haji yang dari tahun ke tahun meningkat jumlahnya, karena semakin bertambah pula jumlah jamaah muslim Indonesia yang mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji, tetapi kuota hajinya terbatas sehingga jumlah jamaah yang menunggu antrian haji semakin meningkat dan juga banyak. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan politik yang baru untuk menyusun aturan-aturan hukum yang baru dalam mengelola keuangan haji di Indonesia, dengan terciptanya peraturan perundang-undangan baru yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Kebijakan politik hukum yang dilakukan pemerintah dengan menciptakan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji merupakan progres dan juga usaha pemerintah dalam pengembangan kualitas kebijakan dengan menyusun nilai-nilai mengenai pemindahan wewenang lembaga yang mengelola keuangan haji, dan juga di mana sebelumnya Kementerian Agama memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan dana haji,
tetapi berpindah kewenangannya dengan bentuknya lembaga baru, yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. BPKH menjadi badan hukum publik yang independen atau berdiri sendiri untuk mengelola dana haji yang dilakukan secara korporatif dan juga nirlaba, serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Urusan Agama, dan juga pemerintah menyusun kebijakan baru bagi lembaga BPKH dengan menciptakan sistem baru pengelola keuangan haji yang dilakukan dengan cara diinvestasikan dananya sesuai dengan prinsip syariah dan kehati-hatian, aman, dan juga bermanfaat. Pemerintah juga menyusun kebijakan politik mengenai pembayaran nilai manfaat atau keuntungan dana haji yang diinvestasikan diberikan secara berkala ke rekening virtual setiap jemaah haji. Hal ini menjadi suatu tindakan pencegahan atau preventif agar tidak terjadi lagi kasus penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga pengelola keuangan haji dengan melakukan korupsi atas dana yang dikumpulkan dari hasil manfaat dan investasi dana tersebut. Kemudian pemerintah memberikan kebijakan untuk mengawasi tugas dan wewenang BPKH dengan menciptakan Dewan Pengawas dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat menjalankan pengelolaan keuangan haji dengan cara yang baik, transparan, akuntabel, dan juga dengan adanya aturan hukum yang kuat dan mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia, yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Selanjutnya, analisis SWOT peraturan. Untuk memperoleh formulasi strategi yang tepat dan juga sesuai fakta, kita perlu melakukan analisis SWOT terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Analisis SWOT adalah suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengetahui kekuatan strength dan kelemahan weakness, peluang opportunity, dan ancaman threats pada undang-undang. Analisis ini sangat berpengaruh dalam mengevaluasi kinerja undang-undang sebagai dasar aturan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat ini, untuk mengetahui apakah peraturan-peraturan dalam undang-undang tersebut masih layak untuk digunakan atau harus dilakukan perubahan berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang akan datang. Yang pertama, strength atau kekuatan. Terciptanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji merupakan suatu usaha atau proses pemerintah dalam mengembangkan kualitas kebijakan dan memperbaiki pengelolaan keuangan haji, serta keberadaannya merupakan regulasi atau perbaikan dari peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang penyelenggara ibadah haji dan juga umroh. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dilakukan perbaikan dengan menempatkan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH sebagai badan hukum publik yang independen untuk mengelola dana haji dan dipertanggungjawabkan kepada Presiden melalui Menteri Urusan Agama, sehingga tidak ada peluang bagi para pengusaha atau penguasa untuk melakukan korupsi dana haji karena diawasi pula oleh Dewan Pengawas. Hal ini menjadi kekuatan bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 layak untuk terus digunakan sebagai peraturan. Kekuatan lainnya terdapat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan haji dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dilakukan secara korporatif dan nirlaba. Artinya prinsip pengelolaan keuangan yang didasarkan pada pola perusahaan melalui pengembangan dana usaha dan hasil atau manfaat diberikan sebesar-besarnya bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam, serta tidak ada pembagian laba atau keuntungan bagi pengelolanya yang sesuai dengan prinsip syariah. Kekuatan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 juga terletak pada pengelolaan keuangan haji. Pada pasal 46 dijelaskan bahwasanya keuangan haji wajib dikelola di bank umum syariah atau unit usaha syariah dan juga ditempatkan melalui sistem investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Artinya pengelolaan keuangan haji ini semakin berkembang mengikuti perkembangan teknologi pada zaman sekarang. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Dalam pasal 20 ayat 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, di mana bersifat mandiri dan juga bertanggung jawab langsung kepada pemerintah, dan pengelola keuangan haji dilakukan secara korporatif dan nirlaba. Terkait hal tersebut, maka BPKH melakukan investasi pada hasil imbal yang optimal dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, dan profesionalitas, menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan SDM yang berintegritas dan profesional, serta memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Peralihan pengelolaan keuangan haji dari Kementerian Agama kepada BPKH sejak awal tahun 2018 membawa sejumlah konsekuensi. Salah satunya terkait pola pengelolaan keuangan haji dan investasi yang dimana sejak dikelola oleh BPKH, investasi keuangan haji menjadi lebih luas.
Namun, luasnya ruang lingkup investasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPKH, terutama untuk menjalankan strategi investasi yang efektif dalam rangka mengoptimalkan nilai manfaatnya karena terdapat keterbatasan instrumen penempatan dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga menimbulkan suatu kendala. Selain itu juga, pengurus BPKH juga dihadapkan dengan pasal tanggung rentang atas kerugian sesuai pasal 53 Undang-Undang 34 tahun 2014 dan tantangan yang lainnya adalah bagaimana mengantisipasi kenaikan biaya pelaksanaan ibadah haji baik yang langsung maupun yang tidak langsung sehingga BPKH perlu menjalankan strategi investasi dan dapat memenuhi kebutuhan biaya tersebut melalui imbal hasil dari berbagai instrumen investasi. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Berdasarkan kekuatan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, dengan menempatkan dana untuk diinvestasikan merupakan suatu peluang. Peraturan ini dapat terus berkembang dan juga eksis di zaman sekarang. Mengingat perkembangan zaman yang semakin maju, dana jemaah haji yang dikelola oleh BPKH melalui sistem investasi syariah dapat menghasilkan keuntungan bagi jemaah haji dari berbagai manfaat baik dan juga kemaslahatan umat Islam, di mana dana haji yang diinvestasikan secara syariah dapat membantu umat Islam yang membutuhkan modal bagi usahanya, dan juga modal tersebut lebih aman karena berasal dari investasi syariah sehingga keuntungannya pun dibagikan kepada jemaah haji sesuai syariat Islam dan tidak membagi keuntungannya bagi para pihak pengelola keuangan haji tersebut. Yang keempat, threats atau ancaman. Berdasarkan kelemahan yang telah dijelaskan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, terdapat pula ancaman atau tantangan yang berasal dari luar, yaitu kondisi ekonomi makro, nilai tukar US dollar dan Saudi rial terhadap rupiah, tingkat imbal hasil, resiko nilai US dollar dan Saudi rial terhadap rupiah, dan risiko investasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.